warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Amin. Pada pembelajaran matematika kali ini, kita masih akan melanjutkan pembahasan tentang materi pecahan. Langsung saja ya, kita mulai pembelajarannya. Nah, sekarang ayo kita mengulang kembali. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah belajar mengubah bentuk pecahan desimal menjadi persen. Masih ingatkah kalian? Kita harus melalui dua tahap ya. Tahap yang pertama, kita ubah bentuk pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Tahap yang kedua, kita mengubah bentuk pecahan biasa menjadi persen. Kita contohkan. 0,32 sama dengan titik-titik persen. Tahap yang pertama, pecahan desimalnya kita ubah menjadi pecahan biasa. 0,32, dua angka di belakang koma. Itu artinya per 100. 32 per 100. Tahap yang kedua, pecahan biasanya kita ubah dalam bentuk persen. 32 per 100. Per 100 artinya persen. Berarti jawabannya 32%. Nah, sekarang kita akan belajar mengubah persen menjadi pecahan desimal. Di sini kita juga akan melalui dua tahap. Tahap yang pertama, kita ubah persen menjadi pecahan biasa. Ingat, persen sama dengan per 100. Tahap yang kedua, kita ubah pecahan biasa menjadi desimal. Ingat, per 10 sama dengan satu angka di belakang koma. Per 100 sama dengan dua angka di belakang koma. Per 1000 sama dengan 3 angka di belakang koma, dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya, kita contohkan berikut ini. Contoh ke-1. Ubah menjadi pecahan desimal. 30% sama dengan titik-titik. Tahap yang pertama, persen kita ubah ke dalam pecahan biasa. Ingat, persen sama dengan per 100. 30% artinya 30 per 100. Tahap yang kedua, pecahan biasanya kita ubah ke dalam bentuk desimal. Per 100 artinya dua angka di belakang koma. Jawabannya 0,30. Nah, untuk pecahan desimal yang belakangnya ada 0, kita boleh tidak tuliskan, sehingga jawabannya menjadi 0,3. Contoh kedua. Ubah menjadi pecahan desimal. 7% sama dengan titik-titik. Tahap yang pertama, persennya kita ubah menjadi pecahan biasa. Ingat, persen sama dengan per 100. 7% sama dengan 7 per 100. Tahap kedua, pecahan biasanya kita ubah ke dalam bentuk desimal. Per 100 sama dengan dua angka di belakang koma, sehingga jawabannya 0,07. Contoh ketiga, ubah menjadi pecahan desimal. 33,5% sama dengan titik-titik. Tahap yang pertama, kita ubah persennya menjadi bentuk pecahan biasa. Nah, kali ini agak berbeda, karena persennya ada yang merupakan angka desimal. Sehingga jawabannya 33,5 per 100.
Nah, tetapi 33,5 ini harus kita uraikan kembali. 33,5, satu angka di belakang koma, itu artinya per 10. 335 per 10. Per 100 artinya sama dengan dibagi 100. Maka 335 per 10-nya sekarang kita bagi dengan 100. 100 sama artinya dengan 100 per 1. Nah, untuk pembagian pecahan itu kita akan menggunakan perkalian, tetapi pembaginya dibalik. 335 per 10 dikali 1 per 100. Ingat, pembaginya dibalik. Tadinya 100 per 1 jadi 1 per 100. Sekarang kita tinggal hitung. 335 kali 1, 335. 10 kali 100, 1000. 335 per 1000. Itu baru tahap yang pertama. Sekarang kita lanjutkan ke tahap yang kedua. Kita ubah menjadi pecahan desimal. Per 1000 artinya 3 angka di belakang koma. Sehingga jawabannya 0,335. Nah, untuk contoh yang ketiga tadi, Ibu akan memberikan satu cara lagi. 33,5% sama dengan titik-titik. Persen sama dengan per 100. Per 100 sama artinya dengan dibagi 100. 33,5% sama dengan 33,5 dibagi 100. Jika bilangan desimal dibagi 100, maka komanya bergeser 2 angka ke depan. Contoh 33,5. Komanya ada di antara 3 dan 5 ya. Nah, karena dibagi 100, maka komanya akan bergeser 2 angka ke depan. Sehingga komanya berada di depan 3. Nah, karena sudah tidak ada angka lagi di depan 3, maka kita beri 0. Jadi jawabannya 0,335. Nah, itu tadi pembahasan tentang materi pecahan hari ini. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya ya. Jangan lupa setelah ini Bu Meli berikan tugas, dikerjakan tugasnya. Ibu Meli tunggu pengumpulan tugasnya. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas matematika hari ini, kerjakan latihan halaman 15. Ubah menjadi pecahan desimal. Nomor 1 sampai 10. Kerjakan di buku tulis ya. Jangan lupa memakai cara. Kirim tugasnya via WA. Jangan lupa juga sertakan nama lengkap dan kelas. Selamat bekerja.